Tahun 1943, pemerintah dan bala tentara Dai Nippon di Indonesia sudah 2 tahun berkuasa. Pada tahun itu, tepatnya 1 April 1943, dibentuk Keimin Bunka Shudoso, lembaga yang dimaksudkan sebagai pusat kebudayaan guna mendukung kekuasaan Jepang. Oleh karena itu, pada 18 April bersamaan dengan hari lahir Kaisar Tenno Haika, lembaga tersebut diresmikan oleh Kepala Gunsei Kanbu, pemerintah bala tentara Daifon Nippon. Seniman Indonesia yang berperan aktif di lembaga tersebut adalah penyair Sanusi Pane. Keimin Bunka Shudoso memiliki 5 bagian. 1. Kesusastraan. 2. Kesenian, lukisan, dan ukiran. 3. Musik atau seni suara. 4. Sandiwara dan tari. 5. Film. Bagian kesusastraan dipimpin oleh orang Jepang, Rintaro Takeda, sebagaimana bagian lain juga. Armin Pane menjadi wakil kepala bagian itu. Di sana bergiat pula pengarang novel Andang Teruna, Sutomo Johar Arifin, Usmar Ismail, Inu Kertapati, dan Amal Hamzah. Secara teratur, bagian kesusastraan menggelar perbincangan dan diskusi. Rosyan Anwar adalah wartawan sastrawan yang tidak menjadi pengurus pusat kebudayaan tersebut, tapi sering hadir di dalam diskusi. Kami membentuk sastrawan angkatan baru, tulis Rosyan dalam buku H. Rosyan Anwar, wartawan dengan aneka citra, diterbitkan Kompas tahun 1992, disunting oleh Tri Buana Said. Tulisan tentang Keimin Bunka Shudoso dipetik dari Seniman Merdeka, artikel Rosyan Anwar dalam buku tersebut. Kelompok ini kerap menggelar pertunjukan kesenian, kur. Rosyan Anwar pernah menjadi anggota paduan suara di sini. Konser piano oleh Kornel Simanjuntak. Ia kerap mengubah komposisi dengan sajak-sajak karya penyair kala itu dan deklamasi sajak. Kornel juga mengiringi dengan permainan ringan pada pianonya. Salah satu yang sering tampil adalah H.B. Jasin. Jasin adalah deklamator sajak yang baik, kenang Rosihan. Suatu ketika dideklamasikan sajak penyair pujangga baru Sultan Takdir Ali Shahbana, Amir Hamzah, dan Sanusi Pane. Tak lama berselang, selepas pembacaan sajak-sajak itu, seseorang berdiri. Ia dengan tegas mengatakan sajak-sajak tersebut sudah usang. Lalu ia mengemukakan sajak yang mengandung daya hidup dan pandangan baru. "Saudara-saudara mau contoh?" tanya orang itu. Maka ia pun membacakan sajaknya. Sajak itu adalah sajak yang hingga kini mungkin menjadi sajak yang paling banyak diketahui dan dibaca di Indonesia. Sajak yang saat itu berjudul Semangat, dan kini kita mengenalnya sebagai Aku. Ya, penyair itu adalah Chairil Anwar. Ada tafsiran lain ihwal sajak itu. Ini kita petikkan dari buku skenario Aku karya Sumanjaya tahun 1987, skenario yang tak sempat difilmkan. Adegan ke-42. Kita sedang ditugaskan mencari bagaimana sesungguhnya sastra di zaman perang seperti ini. Semangat. Dari tadi saya bilang semangat kan? Baik, lantas bagaimana itu misalnya? Dialog ini terjadi di sebuah ruang pertemuan Keimin Bunka Shudoso, percakapan yang melibatkan Armin Pane dan Asmara. Di antara mereka ada perempuan muda, namanya Sri atau Nur atau bisa juga nama yang lain. Sri lantas tampil ke depan setelah Bung Asmara mengisaratinya. Sri segera membacakan sebuah sajak kepahlawanan yang sangat romantis dengan suara dan gaya yang lembut. Setelah sajak selesai dibacakan, sebuah tawa yang sangat khas terdengar dari arah pintu masuk. Semua yang hadir tanpa terkecuali menoleh ke sana. Yang berdiri di sana ternyata Kodrat, tapi di sebelahnya adalah lelaki bermata merah itu. Kodrat lantas berkata, "Kawan-kawan, saya perkenalkan Chairil Anwar,
tanpa kecuali lagi. Semua menjadi terperangah memandang kepadanya. Armin lantas mendatanginya dan memberinya salam. "Bung, barusan mendengarnya?" Hairil tertawa lagi, khas seperti tadi, sambil disapunya dengan pandang seluruh ruang dengan matanya yang merah. Sesudah itu dia maju ke depan sambil bicara terus terang. "Manis, sajakmu barusan cukup romantis, tapi bukan itu semangat. Kalau mau semangat, ini." Hairil mengambil kapur tulis dan mulai menulis di papan tulis yang memang tersedia di tengah ruangan itu. Sebuah tulisan dari jiwa yang gelisah, cepat, keras, tapi juga pasti. Sambil menulis, mulutnya ikut bernyanyi. "Aku, kalau sampai waktuku, kau mau tak seorang kan merayu? Tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa aku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi." Cerita lain tentang Sajak Aku kita peroleh dari H.B. Jassin. Pesannya sama. Kebudayaan menjadi perhatian penting bagi Jepang. Pusat kebudayaan dibentuk. Bagian kesusastraan punya agenda tiap bulan menggelar diskusi sastra. Entah bagaimana saya kebetulan diminta menjadi pembicara pertama. Karena saya biasa menulis pemandangan tentang sastra, maka tugas itu saya terima. Kenang Jassin dalam buku Bunga Rampai Kenangan pada Balai Pustaka tahun 1992. Jassin mengakui kepolosan wawasannya kala itu. Jika pertanyaan besarnya adalah sastra seperti apa yang dibutuhkan pada zaman itu, maka Jassin merujuk saja ke semangat zaman itu. Kita harus memberikan karya yang mengobarkan semangat perang, tidak boleh membuat sajak-sajak yang melemahkan semangat, kata Jassin. Pada diskusi yang dimoderatori oleh Armin Pane malam itu, Jassin mengambil contoh sajak-sajak terbaru Asmar Hadi yang menurutnya cukup baik. Meskipun disadarinya tak ada sesuatu yang timbul dari dalam sajak itu, tapi itulah contoh terbaik yang tersedia bagi ulasan Jassin. Asmar Hadi bukan wajah baru dalam jagat sastra Indonesia kala itu. Sosok kelahiran Bengkulu 8 September 1914 yang belajar di Taman Siswa Bandung itu sudah mempublikasikan sajaknya sejak tahun 1934, terutama di Pujangga Baru. Ia bekerja sebagai wartawan dan guru, tapi juga sangat aktif dalam pergerakan nasional. Ia menikahi Ratna Juami, putri Inggit Ganarsi. Ya, Asmar Hadi adalah anak ideologis dan menantu Bung Karno. Sastrawan yang kadang menulis dengan beberapa nama samaran ini cukup mapan posisinya, melihat luasnya publikasi karyanya di sejumlah media ternama kala itu seperti Pikiran Rakyat, Panji Pustaka, Asia Raya, dan lain-lain. Jassin selesai bicara. Ada sedikit diskusi dan perdebatan memanas, lalu muncul Chairil Anwar. Ia mulai sempurna memerankan dirinya sebagai anak nakal, pengacau, Evan Terrible. "Saya sama sekali tidak setuju dengan pendapat dan contoh-contoh yang diajukan saudara Jassin," kata Chairil lantang, mengejutkan semua yang hadir di pusat kebudayaan itu, terutama menciutnya nyali Jassin. Sosoknya yang gempar makin tenggelam dalam kacamatanya yang tebal. Apa yang dibawakan Jassin tadi bukan sajak. Itu hanya teriakan-teriakan. Semua orang bisa bikin sajak seperti itu, lanjut Chairil sambil tertawa dengan nada mencemooh dan menyebalkan. Ia kini sudah berada di depan forum, seakan dialah yang jadi pembicara menggantikan Jassin. Jassin lalu mengingat sajak-sajak Chairil yang pernah ia ketik dan perbanyak. Sajak-sajak itu tidak terpublikasi luas. Sajak-sajak yang sebenarnya ia sukai, menyegarkan, tapi semangat individualisme yang berkobar dalam sajak-sajak Chairil itu tidak membuat Jassin menganggapnya tak cocok dengan semangat Asia Timur Raya.
Segera merebak bisik-bisik peserta diskusi hari itu. Sebagian besar belum terlalu mengenal siapa Hairil. Kalau Bung tidak setuju dengan pendapat Yasin tadi, apa Bung punya usulan lain? Hairil terkekeh. Kalau mau tahu sajak yang bagus, ini misalnya saya beri contoh. Ia dengan lekas menghapus tulisan Yasin dan menuliskan sajak aku di papan tulis. Hadirin terdiam, menyimak apa yang lekas ditulis oleh Hairil. Keheningan hanya ditingkahi oleh suara gesekan batang kapur tulis di permukaan papan tulis. Sajak siapa itu? Saya tidak mengusulkan kecuali sajak saya sendiri, Bung. Binatang jalang. Apa saudara ini jago-jagoan begitu? Saudara bisa celaka sendiri. Saudara bisa mati digebukin orang. Aku ini binatang jalang. Binatang jalang. Itu pernyataan memalukan. Tak ada orang yang mau menulis sajak seperti itu. Begitu komentar Rosihan Anwar. Kalau saya menulis sajak dengan model yang pernah dituliskan penyair lain, lalu apa yang baru? Apa yang mau ditawarkan untuk kebaruan sastra kita? Tapi siapa yang mau membuat sajak seperti itu? Apakah kebagusan sebuah sajak itu diukur dari termuat atau tidaknya di majalah atau surat kabar? Bung, sajak yang baik itu menguji wawasan redaktur pengasuh sajak, bukan mengikuti mematut-matut dengan selera redaktur, papar Hairil. Bung, saudara dengan sajak itu tidak bicara tentang masyarakat saudara, hanya bicara tentang diri saudara sendiri, pikiran saudara sendiri, perasaan saudara sendiri. Apa itu salah? Saya ini bagian dari masyarakat saya. Maka ketika saya bicara tentang diri saya sendiri di dalam sajak saya, maka itu artinya saya sedang bicara tentang perasaan dan pikiran masyarakat saya. Tapi itu bukan sajak yang baik untuk masyarakat. Itu sajak yang dihasilkan dari orang yang tidak mau berpikir panjang. Diskusi malam itu menjadi bergairah oleh kejalangan Hairil. Yasin diam-diam membenarkan apa yang diajukan Hairil. Ia mula-mula juga tidak bisa memahami apa yang dibawakan Hairil malam itu. Apa maksudnya, apa motivasinya. Dengan lekas ia mencoba membongkar pengetahuan sastra yang ia dapatkan dari bacaan-bacaannya. Ia ingat beberapa penyair Norloos Dichters, penyair sesudah perang di negara Belanda. Berlintasan di kepalanya nama-nama seperti Sloothoff, Marsman, dan lain-lain. Yasin mulai bisa menemukan dan merasakan kemurnian tenaga dari sajak Hairil. Malam itu, Yasin telah melihat sosok Hairil yang sebenarnya. Ia sudah datang dengan individualismenya itu. Yasin tahu risiko yang akan dihadapi Hairil yang mungkin tidak terpikir oleh Hairil sendiri. Yasin tahu Hairil tidak akan dimengerti oleh masyarakatnya. Ia akan ditolak. Ia akan menghadapi kesulitan besar. Hairil akan membelah masyarakat secara tegas menjadi dua bagian. Ada yang akan sangat menyukai dia, ada pula yang sama sekali tidak senang. Yasin mencoba mencari sebab-sebabnya. Akhirnya, sampailah dia pada kesimpulan bahwa di sini sebenarnya terdapat dua dunia, yang satu masih kolektif, semua bersifat bersama, sedangkan yang lain bersifat individual. Hairil Anwar datang dengan sifat individualisme itu. Lambat laun baru orang akan bisa menerima, walaupun sebenarnya dalam setiap diri orang terdapat sifat itu. Hanya saja tidak merumuskannya seperti yang dilakukan oleh Hairil, ujar Yasin. Dan Yasin benar. Sajak aku ditolak. Dan Yasin benar. Sajak aku ditolak oleh Asia Raya, koran resmi pemerintah Jepang. Tapi kemudian bisa dimuat di Panji Pustaka dengan judul yang diganti menjadi Semangat. Pergantian judul ini tentu untuk menghindari sensor. Yasin berkeras menolak pergantian judul itu karena baginya itu merusak keindividuan yang menjadi identitas sajak itu. Tapi penggantian judul lebih baik daripada sajak itu sama sekali tidak tersiarkan. Jika aku adalah puncak pencapaian kematangan Hairil dalam menyair, maka saat ia menuliskan sajak itu, kehidupannya justru sedang menyentuh titik yang terendah.
Saat itu ia dan ibunya tidak lagi tinggal menumpang pada Syahrir. Bersama ibunya, Hairil tinggal di sebuah gubuk yang amat tak pantas untuk mereka di kebun sirih. Dan di gubuk itulah terlahir keseluruhan sajaknya yang terkenal, Aku. Ujar Yasin menuliskan kesaksian dalam sebuah draft buku tentang Hairil, buku yang tak pernah ia selesaikan. Kenapa Hairil bisa bertahan dalam bentuk kehidupan yang 180 derajat memutar keadaannya? Mula-mula mungkin itu karena ibunya ada bersama dia. Tentu ibunya lah yang seharusnya paling menderita atas tanggungan perubahan yang membalikan itu. Kemudian Hairil mulai terlatih menjadi lentur pada tuntutan-tuntutan materi. Situasi zaman memang sedang payah parah. Kelak situasi ini ia rumuskan dalam bait salah satu sajak terakhirnya. Aku sekarang orangnya bisa tahan. Sudah berapa waktu bukan kanak lagi. Tapi dulu memang ada suatu bahan yang bukan dasar perhitungan kami. Pada masa itulah, ketika secara ekonomi ia terhempas, tapi secara ketokohan di dunia sastra, namanya mulai memuncak. Hairil mengenal gadis bernama Ida Nasution. Gadis itu tinggal tak jauh dari rumah yang ditempati Hairil dan ibunya. Terima kasih. Diambil dari buku berjudul Hairil yang ditulis oleh Hasan Asbahani.